Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Teknik Penulisan Karya Ilmiah akan mempresentasikan tentang pendahuluan dan latar belakang. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Aalia Srikaton Lintang, yang kedua ada Cindy Fatikasari, yang ketiga ada Ikhlasul Amal, yang keempat ada Isna Syafaatus Sofiana, yang kelima ada Naida Nurbawati, yang keenam ada Rafa Rizky Afifa, dan yang ketujuh ada Reni Wahyu Nur Fadilah. Baik, pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Ikhlasul Amal. Pendahuluan. Kata pendahuluan ini mengakar pada kata dasar dahulu. Pendahuluan ini ada di bagian terdahulu atau paling awal dari sebuah karya. Secara garis besar, bagian pendahuluan dapat dikatakan sebagai bagian perkenalan dengan gagasan dan materi yang disampaikan sebelum memasuki bagian pembahasan yang lebih komprehensif. Pada karya tulis ilmiah, pendahuluan menjawab alasan mengapa sebuah penelitian dilaksanakan dan dampak secara umum yang akan didapatkan dari penulisan karya ilmiah tersebut. Yang selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang merupakan salah satu bagian dari pendahuluan. Ada 4 cara atau tips yang dapat digunakan saat pembuatan latar belakang dalam penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama ada pola latar belakang masalah menggunakan rumus atau pola segitiga terbalik. Maksud dari rumus segitiga terbalik ini menggambarkan susunan latar belakang yang dibuat di mana permasalahan yang diangkat semakin ke bawah semakin mengerucut atau semakin spesifik dengan penelitian yang dilakukan. Atau bisa dikatakan penulisan latar belakang itu dari umum ke khusus. Misalnya pada bagian awal paragraf yang dibuat pada latar belakang membahas masalah fenomena yang lebih relevan dengan penelitian yang dilakukan. Fenomena yang ditulis tersebut diusahakan harus mencakup materi yang menarik dan yang terbaru. Dan juga dalam menulis latar belakang diusahakan mencakup 5W1H agar latar belakang yang ditulis itu lebih lengkap dan lebih jelas. Yang selanjutnya yakni poin kedua, kita bisa memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Namun perlu diingat, tidak hanya pemaparan tentang penelitian terdahulu, usahakan memaparkan bahwa penelitian kita berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga yaitu kita bisa langsung tuliskan alasan kenapa kita memilih objek penelitian tersebut. Misalnya kita memilih objek penelitian lokasi, kita bisa jelaskan kenapa memilih lokasi tersebut dan usahakan alasan yang objektif dan ilmiah. Jangan sampai mengutarakan alasan pribadi apalagi sampai curhat. Dan bagian terakhir adalah bagian yang paling kerucut. Di bagian ini kita bisa berikan penegasan penelitian yang kita lakukan. Misalnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan akan meneliti tentang judul penelitian kita. Sebisa mungkin juga kita bisa uraikan mengapa memilih judul tersebut dan bisa menjelaskan metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Berikut adalah contoh latar belakang yang dapat menjadi referensi bila kalian ingin atau masih bingung bagaimana pola penyusunan latar belakang yang tepat. Jadi, dengan adanya pola latar belakang masalah dapat membuat latar belakang masalah kita lebih spesifik dan masalah yang dibahas lebih jelas diuraikan. Dengan menggunakan pola segitiga terbalik atau pola deduktif, pembahasannya akan semakin ke bawah maka semakin mengerucut atau semakin spesifik dengan penelitian yang kita buat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan bila kurang jelas atau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.